Sedikit cerita Kak, dulu kan rambut aku panjang nih, sampai sebetis kan. Rambut Kak Sani sampai betis? Iya. Wow. Nggak pernah dipotong. Nah, aku sering digangguin tuh, katanya salah satu penariknya tuh karena si rambut itu. Waktu itu aku tidurnya menghadap jendela, jadi si kaki aku tuh di atas jendela, menghadap ke jendela. Ada sesuatu yang gerak tuh kecil. Bentar, itu bukan tikus. Aku mulai nge-freeze tuh di situ karena si tirainya itu mulai ngebentuk Kak, ngebentuk kayak jari gitu. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor nih setelah dia dan temen-temennya nih pergi ke pesisir Pangandaran. Jadi setelah pulangnya itu baru nih ngalamin kejadian-kejadian horor di rumahnya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Kak Sani. Halo Kak. Halo, datang lagi ke sini. Kak Sani akhirnya mau nyeritain kejadian yang waktu itu habis pulang dari Pangandaran ya. Iya. Apa kita itu, tapi bukan di Pangandaran ya kan? Bukan, katanya? karena Di deket-deket situnya. Tapi masih jauh dari situ. jauh, ya lumayan jauh sih Kak. Karena mungkin aku nggak tahu sih kalau misalnya kita tahu jalannya apakah dekat atau enggak. Tapi mungkin karena kita sempet nyasar juga ya. Karena nggak tahu jalan itu berasa jauh banget. Ini kan pertama Kak Sani cerita yang waktu masih jadi perawat. Iya, pas Kalau yang- ini pas masih kuliah tuh. Kalau yang cerita ini berarti setelahnya. Pas lulus. Pas lulus. Oh, setelahnya berarti. Kelulusan, iya. Oke, jadi timelinenya ya timeline maju ya, nggak Iya, mundur. iya. Oke. Jadi sama teman-teman kampus juga perginya. Iya, sama teman-teman kampus. Oke, kenapa nih kok bisa ngalamin kejadian horor setelah pulang dari situ? Menurut Kak Sani aja, apa emang nggak tahu kenapa random aja? Apa emang ada sesuatu yang Kak Sani lakukan di sana gitu? Aku tuh awalnya mikir aku punya salah gitu ya di tempat itu karena aku ngebuang pembalut tuh ngasal gitu kan, yang nggak aku bawa pulang ke rumah terus dibuang di rumah gitu kan. Tapi pas aku tanya-tanya lagi ternyata bukan itu. Bukan itu sebabnya. Iya. Oke. Dan sampai sekarang katanya kejadian ini bikin Kak Sani trauma nih setiap pulang ke rumah. Trauma iya. Nggak mau nempatin tempat itu lagi. Kalau misalnya ke rumah pun aku lebih baik menghindari tempat itu. Karena kejadiannya kan di kamar nih Kak, di kamarku sendiri. Tempat ternyaman buat anak cewek kan kamar dia sendiri kan. Bener. Ya. Aku sampai nggak mau lagi ke kamarku. Kamarku udah langsung aku kosongin aja. Sampai sekarang setiap pulang ke sana? Iya. Dan nanti juga kita kasih tahu ya penyebabnya ternyata kenapa nih bisa ngikut dari sana sampai rumah. Iya. Ya, ada penyebabnya ternyata yang bikin ternyata karena itu gitu ya. Oke, nanti diceritain detailnya gimana ya Kak ya. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Kak Sani, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita, datang langsung ke sini tuh caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, Kak Sani langsung kita mulai ya ceritanya. Oke. Kalau yang terakhir aku di sini itu kan itu cerita pas aku masih jadi mahasiswa ya. Iya. Sekarang aku mau cerita yang pas aku udah mulai kelulusan
tinggal nunggu ya hukum kan, ujian kompetensi. Kalau misalnya nakes kan gitu, lulus kuliah kita nggak bisa langsung kerja, harus uji kompetensi dulu buat dapetin STR, baru bisa nyari kerja gitu. Nah, kita udah kelulusan, tinggal nunggu momen-momen hukum, dapat STR, ngelamar kerja. Tapi masing-masing dari kita tuh teman sepermainan nih. Ada yang udah punya planning, mau keluar kota, mau ke Bandung bagian sini, mau ke Bandung bagian sana. Intinya kayak udah punya jalan masing-masing, planning masing-masing, kita pasti nggak akan bisa ketemu lagi. Pun kalau misalnya bisa ketemu lagi, pasti waktunya susah gitu kan. Ya. Dari situ ada nih, kan satu angkatan aku tuh, di angkatan aku cowoknya tuh ada 5. Dari 5 cowok itu, ada yang ngide nih, terakhiran yuk kita main gitu, kayak quality time, touring katanya. Kita kan belum pernah touring gitu bareng-bareng. Ya udah ngide kemana nih gitu kan, ke gunung ya gunung gitu kan. Kebetulan temenku yang satu ini dia emang anak gunung. Ah jangan, kita belum tentu kuat semua fisiknya gitu kan, dan perlengkapan juga nggak ada. Ya udah terus mau kemana? Pangandaran yuk gitu kan. Kan di Bandung nggak ada pantai, ya udah kita nyari yang nggak ada di Bandung katanya. Temanku nyeloteh lah yang lainnya, yang ceweknya itu, yang cewek satunya lagi. Enggak males, rame, terus mahal, pasti banyak sampah juga. Maksudnya bukannya ngejelekin tempat wisata ya, cuman istilahnya kita tuh nyari yang asri, tapi ya pengen yang quality time-nya tuh ada buat kita semua gitu. Takutnya malah ke Pangandaran, udah mau musim liburan, rame, yang ada kan crowded ya? Iya betul, kayak bahasa Sundanya tuh riweuh gitu kan. Riweuh yang ada kita jadi nggak quality time gitu. Terus yang namanya tempat wisata pasti lebih mahal kan. Waktu itu kita yang namanya anak kuliahan, belum kerja, dan kita tuh bukan anak yang punya provider dari orang tua gitu, dikasih uang jajan segala macam, itu enggak. Kita rata-rata tuh udah punya penghasilan sampingan, ada kerja part time kayak gitu. Dari situ ya udah mau kemana gitu. Ada nih temanku cowok yang ya udah kita ke pantai Pangandaran, tapi jangan di Pangandarannya katanya. Kita kan pantai pasti, logikanya ya, pantai kan pasti luas tuh, bukan cuma Pangandaran doang kan. Benar. Pangandaran ya iya itu tempat wisatanya, tapi kan pasti pesisirnya panjang. Ada dong, pasti ada tempat yang bagus, yang nggak ada orang, yang orang lain belum tahu, yang nggak kepikiran buat ke situ, tapi bagus tempatnya gitu kan. Boleh juga gitu kan. Nah, dari situ kita yang awalnya ngumpul-ngumpul, yaudahlah yuk tancap gas gitu kan. Prepare juga kita nggak banyak prepare karena rencananya kan pulang pergi. Tapi temanku ngide nih, jangan pulang pergi, capek, jauh, kita ngecamp dulu aja sebentar. Itu udah malam, kita bubar. Persiapan juga, aku cuma bawa pembalut doang sama baju ganti. Udah subuhnya tuh jam 4 kita kumpul, udah sholat subuh, kita berangkat OTW dari Bandung. Di perjalanan tuh lumayan lama ya, karena kita tuh kan 4 motor. Sampai tuh ke Pangandaran tuh, yang tempat wisatanya yang emang tempat wisata Pangandaran gitu kan, Pantai Pangandaran tuh sampai duhur. Sampai duhur itu kurang lebih perjalanan berarti 6-7 jam ya. 6-7 jam itu pun kan badan udah sakit Kak, capek, pantat lumayan kan. Iya, pedes. Pegel. Kayak pedes ya. Pedes, udah nggak connect lagi di situ. Sampai duhur kita melipir, ada masjid kan di Pangandaran itu, Masjid Agung apa gimana lah gitu di alun-alunnya. Kita melipir di situ. Cewek-cewek itu kan 4 cewek ya. Kita di sepanjang waktu itu hari Jumat juga. Sambil nunggu yang lelaki beres Jumatan, kita istirahat tuh di masjid itu. Dari situ kita mulai pada duhur kan, itu pada sholat Jumat. Kita pergi tuh ngejauhin si Pangandaran, ngikutin jalur itu. Aku nggak terlalu ngeliatin jalurnya. Aku ngehnya tuh kok ini perjalanan makin lama makin sepi gitu kan. Perjalanan tuh nggak ada ya, mobil nggak ada gitu, motor nggak ada, pom bensin juga nggak ada gitu kan. Samping kanan kiri tuh lebih ke hutan gitu Kak.
istilahnya logikanya kan kita nyarinya pantai ya, harusnya banyak bau-bau pantai dong, pohon kelapa lah, apa gitu kan, suara-suara pantainya. Kok ini kayak malah makin ngejauhin gitu kan, makin ngejauhin sampai nggak sadar tuh kita udah lewat asar jam 4-an, bentar lagi maghrib. Kita lanjut, tapi makin lama tuh makin gelap, makin jam 5, jam setengah 6 tuh udah kedengar kayak suara sholawatan tuh, sholawatan. Ada orang warga lokal tuh, akhirnya kita masuk ke pemukiman warga lokal, tapi yang jaraknya tuh jauh-jauh, jarang-jarang gitu. Oke. Jarang-jarang, rumahnya jauh, terus masih kayak rumah panggung gitu. Rumah panggung, rumah-rumah dari kayu, nggak ada yang dari tembok gitu, di beton gitu, nggak ada, masih kayu semua rumahnya. Temanku nanya, yang aku dengar sih mau ke pantai, kan Pangandaran di sana. Enggak Pak, kalau sekitar sini ada pantai nggak gitu. Oh ya udah, coba aja ngikutin jalan ini, belok ke sini gitu kan, aku nggak ngeh. Nah akhirnya kita jalan, tuh jalan aku inget banget, jalannya tuh rusak banget, kanan kiri nggak ada lampu, malah yang ada tuh kayak lebih ke jurang atau apa, kan gelap ya, nggak ada cahaya, tuh bener-bener dari motor doang, nggak dari lampu motor doang. Akhirnya terus, tapi udah mulai kedengeran suara laut tuh, ombak-ombaknya. Oh ya udah, jadi kita fix dong, lanjut, nggak balik lagi karena udah kedengeran suara laut kan. Kita lanjut aja. Akhirnya sampai tuh, emang nggak ada pemukiman warga dari situ, udah nggak ada pemukiman warga. Tapi ada semacam gubuk ya. Nggak ada, logikanya tuh ini bukan tempat wisata, tapi ada gubuk tua. Tapi ada musola juga. Tapi pun kayak nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah dipakai. Terus ada tempat wudhu yang gelap banget auranya tuh, kayak aku ngeliatnya aja udah merinding di situ. Tapi mikir, ini ada musola nih, ya udah kita di sini aja gitu. Tapi nggak ada orang kan, ya udah, yang penting kan ada musola, nanti juga ada yang azan kan gitu. Kita mikirnya di situ, ya udah kita ngecamp tuh, istirahat di situ sampai akhirnya Isya. Ternyata benar ada warga yang ke situ. Oh ada. Ada, tapi sedikit. Terus ditanya tuh, loh kalian ngapain di sini gitu kan? Oh ini Pak, kita lagi jalan-jalan aja ke sini gitu kan. Itu Isya kan. Kita tahu, oh masih fungsi dong kan masjidnya. Aku dari situ lagi nggak sholat, ya aku nggak ikut sholat, tapi aku ikut bersih-bersih aja sama teman-temanku. Itu pun mau ke toilet pun, ke tempat wudhu pun aku minta anterin karena nggak berani sendiri. Akhirnya ya udah, dari situ kita minta izin. Aku nggak tahu itu manusia atau bukan, pun aku nggak ada pemikiran ke sana. Kita minta izin buat ngecamp di sini. Oh ya udah, tapi hati-hati kata si bapak itu, jangan macem-macem gitu kan. Ya kita mikir macam-macam apa, orang cuma mau have fun aja kan di sini, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada apa-apa. Kita ngegitar, api unggun, masak-masak. Di situ, dekat musola situ? Iya, dekat musola itu. Itu kan Isyanya tuh kita ketemu 1-2 orang ya, orang situ, mungkin kita positif thinkingnya orang situ. Dari situ tidur gantian, ada yang tidur, ada yang enggak, ada yang gitar-gitaran di luar gitu kan. Berarti nggak jadi di pantai nih? Itu di pantainya. Itu udah kelihatan pantainya ya? Di pesisir pantai, bener-bener di sampingnya. Oh itu udah beneran, dikirain pantai itu masih sekitar kayak berapa meter lagi gitu. Tapi kelihatan nih pantai, tapi ada masjid. Enggak, itu di bener-bener di pesisir pantainya? Pesisir pantai. Oke. Aku nanti dia ada fotonya, jadi kayak ini pantai, pasir pantai, terus ada semacam dataran yang lebih tinggi. Kita di situnya. Oh, terus nggak jauh dari sana tuh, sekitar jarak 3 atau 5 meteran lah ya, ada di situ musolanya, bangunannya. Kesananya lagi itu yang gubuk tuh, aku bilang kayak mungkin warung atau apa gitu kan. Akhirnya di dekat masjidnya itu camp. Dekat masjidnya itu, jadi pertengahan dekat masjid sama si pantainya itu. Pas subuhnya ada tuh yang azan di musola itu, azan, terus banyak yang datang, pun aku nggak tahu karena di situ tuh nggak ada rumah warga, banyaknya tuh gubuk-gubuk gitu, gubuk-gubuk dari kayu gitu. Dari situ tapi lambat laun ada yang datang tuh, nelayan segala macam, banyak orang. Dari situ pas adzan subuh ada yang nanya, loh kok ada kalian di sini gitu kan? Dari kapan di sini katanya?
Dari semalam Pak, semalam kita udah izin kok sama Ustadz yang di sini, katanya. Semalam juga kita berjamaah di sini, katanya. Hah? Ini jarang dipakai musolanya, subuh pun jarang, katanya. Oh, aku nggak tahu lagi dari situ kayak, karena aku kan nggak sholat, cuman aku diceritain aja. Halu kali si bapaknya, orang mungkin ya beda orang, cuman nggak tahu aja si bapaknya kesini gitu kan. Dari situ ya udah sholat subuh. Nah, udah masuk pagi, kita cewek-cewek kan dari kemarin belum mandi kan, Kak. Apalagi aku pun belum ganti pembalut pun kan. Emang aku selalu sedikit haidnya, jadi nggak terlalu sering ganti-ganti gitu kan, nggak yang terlalu tembus juga gitu kan. Dari situ aku ganti softtek tuh baru pas sampai di tempat itu, di musola itu, aku ganti sekali. Terus sampai paginya tuh aku belum ganti lagi. Aku pun harus ganti dong. Tapi yang namanya di masjid itu kan airnya air laut ya. Iya. Dekat laut banget kan. Beda kalau misalnya bersih-bersih sama air laut kan emang kerasanya juga beda kan. Kita ngide deh nanya, kira-kira di sini ada nggak ya toilet yang bersih airnya gitu kan. Coba yuk tanya ke warga sini gitu kan. Dari situ kan udah mulai rame tuh warga-warga yang nelayan atau apalah gitu yang kerja-kerja di situ ya. Aku nggak tahu juga ngapain mereka. Kita nanya lah iseng, Bu, Pak, maaf di sini ada toilet nggak gitu yang bisa dipakai buat mandi? Oh nggak ada nih katanya. Coba nih ke arah sana katanya, ke arah sana agak jauh nunjuknya. Aku nanya jauh nggak Bu gitu, maksudnya kalau misalnya jauh ya kita bisa pakai motor gitu kan. Enggak kok, deket katanya. Oh ya udah jalan kaki lah tuh. Kita kan 4 orang cewek, yang satu tuh entaran aja gitu. Nah kita bertiga jalan kaki, kok udah 5 menit, 10 menit nggak nyampe gitu kan. Ini kita di prank apa gimana ya, dikerjain gitu kan. Mentang-mentang kita bukan orang sini gitu kan. Tapi coba deh kesana lagi, kalau misalnya kesana nggak ada, udah kita balik lagi aja, nggak usah mandi, katanya mandi nanti aja kan kita mau langsung pulang, kata temenku kan. Tapi aku harus ganti pembalut. Aku bilang udah nggak nyaman, yang namanya pembalut tuh kan meskipun nggak diganti, isinya dikit kan tetap iritasi ya Kak, panas, nggak nyaman gitu, gatel kan. Akhirnya nemu tuh kita di satu, itu udah lumayan jauh banget Kak, kita jalan kaki, hitung-hitung olahraga lah ya, kita udah keringetan gombios banget gitu. Sampai aku tuh ngeliat di situ ada bangunan kayak toilet kamar mandi gitu, 2 pintu. Aku ngehnya tuh, aku langsung connect, kayaknya itu deh kamar mandinya yang dimaksud sama si orang lokal tadi kan. Dari situ, tapi di sampingnya tuh ada kayak apa ya, tempat sampah apa gimana, tapi dari beton juga. Yang aku lihat itu ada bekas bakar-bakaran. Oke. Ada yang bekas bakar. Ya. Dari situ aku mikirnya, coba nyalain kerannya. Aku bilang kayak depan, nyalain kerannya, ada nggak? Nggak ada yang keluar airnya. Emang nggak ada kali, nggak bisa mandi kita di sini gitu kan. Ya udahlah kita balik yuk gitu kan. Kita kan udah nungguin lumayan lama kan, itu air nggak keluar. Akhirnya pas kita mau balik ya itu airnya keluar. Airnya keluar tapi kecil gitu sedikit. Akhirnya ya udah nih, siapa dulu yang mau mandi gitu kan. Udah 1 orang, 2 orang, aku terakhir. Karena airnya nggak penuh tuh, ya udah akhirnya aku nggak mandi. Yang penting aku bisa bersihin, ganti pembalut aja. Salahnya tuh, aku dulu tuh nggak biasa nyuci si pembalut. Aku plastikin langsung aku buang aja gitu, nggak aku cuci. Karena aku orangnya yang seapatis itu, yang penting kan nggak sembarangan gitu, maksudnya nggak yang ke hal-hal yang kata orang ini harus dibersihin nanti wangi darahnya segala macam, itu aku nggak terlalu percaya gitu kan. Aku tahu sih mereka ada, cuman aku nggak yang terlalu mikir masa sih gitu. Jadi ya udah, yang penting aku plastikan, aku buang gitu kan. Nah aku pas udah selesai, nggak ada tempat sampah kan di situ, tapi aku ingat ada si tempat yang bekas bakaran itu. Aku buang lah di situ. Berarti aku udah 2 kali nih ngebuang pembalut di situ kan. Pertama pas Isya, pas sampai di pesisir itu, di pantai itu, di musola tuh kan. Kalau di musola kan emang ada tempat sampahnya. Yang kedua di kamar mandi itu. 2 kali.
balik lagi tuh kita, pas balik lagi ke pantai udah kita foto-foto asik-asik gitu kan. Udah siang, menjelang siang kita pulang. Ya udah, nah pulang istilahnya tuh aku sampai rumah tuh maghrib ya. Dan aku mungkin saking capeknya, tuh aku nggak langsung bersih-bersih Kak. Aku langsung geletakan aja gitu di kamarku gitu kan. Ada suara dari lemariku. Kalau dipikir-pikir tuh kayak bunyi kuku, cuman waktu itu aku ngehnya mungkin itu bunyi tikus. Oke. Kayak tertek gitu kan, kayak aku pukul tuh lemari. Aku pukul lemari, diem. Gak lama, aku tidur lagi kan, ketiduran. Bunyi lagi dari si lemari itu. Tertek gitu. Iya betul, bunyi lagi dari si lemari itu. 2-3 kali aku pukul-pukul pakai tangan, diem. Saking keselnya nih Kak, digangguin mulu, aku capek kan ya, badanku tuh sakit semua luar biasa, pegel-pegel udah kayak dihajar masa tuh kayak, sakitnya gitu kan, pegel banget. Kesel aku Kak di situ, akhirnya tuh lemari aku tendang. Diem nggak? Aku bilang kayak gitu. Masih tetap bunyi, tapi bunyinya pindah. Yang di lemari udah berhenti nih, pas udah aku tendang. Tapi suaranya pindah ke kolong ranjang, kayak kalau kolong ranjang kan nggak mungkin aku nendang, masa aku nendang ke kolong itu kan nggak bisa kan. Akhirnya awalnya aku miring-miring kayak gitu, akhirnya aku kesel, aku bangun, nggak bisa istirahat nih. Akhirnya baru tuh dari situ aku bersih-bersih, mandi, keluar. Dari situ malam aku udah mulai nggak enak nih, kayak gimana, badan tuh nggak enak banget gitu. Leher aku tuh Kak, nggak, tanpa sadar nih, ini ada yang ke skip nih. Tanpa sadar tuh leher aku tuh suka kayak gini, kayak gini. Kayak nari-nari dikit itu gitu, kayak lenggak tapi pelan. Gitu. Lenggak terus kayak gini lagi. Tapi aku ngerasain aku tuh perasaan aku diem aja karena aku ngerasain badan aku tuh sakit aja gitu. Terus ngeblank aja gitu, bener-bener capek, kayak dalam hati, aduh aku nggak mau lagi touring-touring kayak gini, nggak mau lagi, capek banget gitu kan. Tidur lagi, rebahan lagi di kasur. Nah, posisinya kamar aku itu kan ada jendela. Harusnya aku tuh misalnya ini kamar nih, ini segini nih kamar nih ya, sini kamar. Ini ranjang aku, di sini pintu, sebelah sini lemari. Di atas ranjang ini ada jendela, tapi jendelanya tuh jendela mati, bukan buat ventilasi, jadi nggak bisa dibuka, nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk, pure untuk masuk cahaya aja. Tapi ada hordengnya, ada tirainya. Dari situ balik lagi tuh Kak, pertama tuh ada suara-suara kayak gitu, suara-suara kayak dari lemari lah gitu, kayak yang gedebuk-gedebuk, mainin jari gitu kan. Kesel lagi aku, kayak yang awalnya aku miring, sama kayak kemarin nih gitu, aku pukul-pukulin lemari lagi, please aku capek mau tidur dulu bentar, aku bilang kayak gitu kan. Sampai aku mungkin ketiduran, entah itu 5 atau 10 menit, aku nggak tahu, bahasa Sundanya mah ngelenyap ya, ngelenyap tuh, ketiduran sebentar gitu, nggak tahu berapa lama, ngelenyap, kebangun karena suara itu nggak berhenti-berhenti. Dari lemari iya, dari kolong ranjang iya gitu kan. Sampai akhirnya aku bangun, yang awalnya aku miring tuh, aku sampai telantang kayak gini. Biasanya kan aku tidur tuh, kepala aku tuh di bawah jendela tuh. Jadi aku menghadap ke pintu. Aku telantang kayak gini, pas aku telantang karena waktu itu aku tidurnya menghadap jendela, jadi si kaki aku tuh di atas jendela. Menghadap ke jendela, ada sesuatu yang gerak tuh, kecil di jendela itu tuh, di tirainya, kan udah ditutup kan, udah malam ya. Dalam hati, oh ini nih yang berisik nih kan gitu, sialan gitu kan, kesel aku di situ, bener-bener kesel. Aku liatin tuh, kecil, cicak kali ya, aku bilang, cicak apa ya, kok kecil banget. Lama-lama mikir, kok cicak bisa ngebuat suara segaduh itu gitu kan. Lama-lama ngebesarin, bentar, itu bukan tikus. Aku mulai nge-freeze tuh di situ karena si tirainya itu mulai ngebentuk Kak. Ngebentuk kayak jari gitu.
jari kan ini panjang kan, kayak gini dulu, terus lebar, ngebentuk kayak gini nih, si tirainya itu. Di balik tirainya itu ngebentuk kayak gini, tangan. Aku awalnya masih nge-freeze, bentar. Kok tikus bisa berubah bentuk ya? Aku masih mikir itu tikus. Pas lama-lama itu makin panjang lagi, Kak. Itu aku baru ngeh kayak, itu bukan tikus. Aku baru ngeh, tapi aku langsung nge-freeze, Kak. Aku nge-freeze di situ dan anjir itu apa gitu kan, kayak enggak itu bukan hewan. Itu apa? Aku bilang kan kayak gitu. Aku udah gemeteran, itu aku sepersekian detik itu nge-freeze aku di situ, pun nggak tahu harus gimana. Yang karena aku ketakutan nih kan, aku mau lari kan keluar, saking gemeterannya aku, saking nggak konsennya aku, mata aku ngelihat ke si jendela itu, aku sampai jatuh dari ranjangku, lari tuh kan ke arah pintu aku tuh, Kak, sialnya tuh nggak bisa dibuka. Mau aku buka tuh, Kak, nggak bisa. Aku udah nangis di situ kayak itu si Tira itu makin keluar. Aku makin aku tuh mau teriak nggak bisa. Akhirnya aku merem, aku istighfar, semua yang bisa aku hafal itu aku bacain, tapi di dalam hati karena aku nggak bisa ngeluarin suara dari situ. Nggak lama setelah itu, akhirnya alhamdulillahnya itu pintu bisa kebuka. Itu aku langsung lari, ngelewatin dapur, ruang tengah, sampai ke ruang tamu. Sialnya tuh nggak ada orang. Ternyata di ruang tamu tuh di ujung dekat kamar mama lagi setrika. Akhirnya aku bilang, aku dengan gemeterannya ya bilang, mama, aku bilang, aku sampai nangis, sambil nangis tuh, Kak, dia sambil gemeteran, mama itu ada orang. Aku bilang, ada orang, aku bilang kayak gitu kan, sambil nunjuk, nah sih meniriwa gitu kan, kata si mama, apa sih kok heboh banget gitu kan, kata si mama, itu ada orang. Mamaku mikirnya itu orang jahat atau mungkin siapa gitu kan. Hah, siapa, katanya, cewek cowok? Tahu, aku bilang itu lihat dulu gitu kan. Sama si mama diperiksa, aku ngikut kan di belakangnya. Mama, hal yang pertama dicek itu di lemari sama di kolong ranjang, karena kan tempat yang memungkinkan untuk orang sembunyi kan di situ ya, di dua tempat itu kan. Aku pas pertama masuk tuh langsung fokusku ke jendela itu, karena tadi kan dia nongolnya di jendela itu kan. Mana nggak ada orang, kata bukan di situ, Ma, di situ. Aku bilang kan, aku masih gemeteran tuh, masih nangis di situ, Ma, gitu. Cuman pikiran kamu doang kali. Enggak, Ma, bener. Mama aku ngeliat aku saking shocknya gitu, nangis kayak gitu kan, sampai pucat segala gitu. Kayak, yaudah, tenangin. Kita telepon AA ya, katanya. Ditelepon tuh sama si AA. Kenapa, Ma, katanya? Ini si Enai, Cina, kenapa? Dia ketakutan, katanya ngeliat sesuatu di kamarnya, Cina. Kata si AA, oh iya, ada yang ngikutin, katanya. Terus aku nanya, kenapa? Aku bilang kan, kenapa ngikutin? Aku bilang kayak gitu, aku salah apa? Dari mana? Aku bilang kan kayak gitu. Dari air sih, gitu kan, kata si Atu. Neng habis dari mana? Dari situlah aku cerita ke keluarga. Iya, kemarin aku ke Pangandaran, aku bilang kayak gitu. Iya, tapi si A pun nggak tahu ya kalau ada Pangandaran ya. Gak ada yang tahu, keluarga. Iya, kemarin aku dari Pangandaran, aku bilang kayak gitu. Ya mungkin dari situ kali, soalnya tempatnya emang jauh. Terus dia mau apa? Aku bilang kayak gitu kan. Ya enggak sih, cuma mau nganterin Neng pulang aja. Kayak, nganterin pulang. Kayak nggak penting banget nggak sih? Nganterin pulang sampai nakutin segitunya, itu yang ada bukan nganterin ya, itu malah nakut-nakutin nggak sih? Bikin aku trauma, kayak nggak, itu bukan mau nganterin pulang. Kayaknya dia punya dendam deh sama aku bilang sampai sebegitunya. Aku takut, aku bilang kayak gitu, sampai kayak mau nyekat gitu loh. Kan tangannya kayak gini ya, tiranya ngebentuk kayak gini, apalagi kalau misalnya nggak mau nyekat atau mau ngambil gitu kan. Kayak, nggak, itu kayaknya dia dendam deh sama aku bilang, apa, aku ada salah atau apa gitu kan. Ya udahlah, tenang aja Neng, tenangin dulu katanya. Tenang ya, nanti usir katanya, biar dia balik lagi gitu. Gak lama, aku dibuatin air tuh sama si mama buat nenangin aja, air hangat biasa, teh manis kayak gitu nih, tenangin gitu. Aku nenangin diri, gak lama kemudian si AA nelfon lagi. Udah nggak ada katanya. Dia cuma mau nganterin kamu aja, mau ngejagain kamu di jalan. Kayak nggak perlu banget dijagain sama yang kayak gitu, itu bukan ngejagain gitu kan. Itu nakut-nakutin. Akhirnya udah kok, udah nggak ada kok, dia udah pergi kok gitu.
Nah, waktu itu aku nggak mau nanya lebih lanjut lagi karena aku udah yang traumatis banget dari situ. Aku nggak mau tidur lagi di kamar itu. Kamar itu langsung aku kosongin. Barang-barang aku masih ada di situ. Jadi aku masuk ke kamar itu tuh kalau hanya untuk ngambil barang aja. Oke. Tapi udah itu udah langsung keluar lagi. Pun aku gemeteran ngambil barang di situ, pintu harus kebuka lebar, dipastiin nggak ketutup. Aku ngambil barang langsung keluar lagi. Dari situ langsung sampai detik sekarang itu kamar nggak pernah aku tempatin lagi. Kalaupun aku pulang ke rumah si mama tuh, daripada aku harus tidur di kamar situ, mendingan aku ngegelar aja di ruang tamu tuh, di depan TV ngegelar aja kayak ikan gabus gitu. Udah ngampar aja di depan TV kayak gitu. Daripada harus tidur di kamar itu lagi, aku nggak mau. Nggak mau, setraumatis itu aku nggak. Jadi gangguan-gangguan yang awalnya udah ada bertak-bertak itu sebenarnya bukan binatang ya? Iya. Emang iseng ya dia? Emang iseng, kata baru kemarin nih pas aku nanya-nanya lagi ke kakakku, inget nggak waktu di rumah si mama dicariin, aku pernah digangguin dari yang keluar dari jendela. Dia bilang, inget kok gitu kan. Wujudnya masih inget nggak? Aku bilang kan kayak gitu. Masih katanya. Cewek apa cowok sih? Aku bilang, cewek kok katanya. Rambutnya panjang, gimbal gitu. Sedikit cerita Kak, dulu kan rambut aku panjang nih, sampai sebetis kan. Aku sering digangguin itu karena mereka suka sama rambut aku. Rambut kasarnya sampai betis? Iya. Wow. Nggak pernah dipotong. Dipotong pun paling yang kayak potong ujung-ujungnya aja gitu kan. Panjang banget loh, sampai betis itu loh. Iya, sampai betis. Dan keluarga aku semua kayak gitu, dipotong tuh pas nikah aja. Oh gitu? Ya. Emang udah dari inian keluarga, tradisi ya? Karena papa itu suka rambut panjang. Oke. Dari papa sih yang suka rambut panjang. Terus rambut keluarga aku tuh kan kayak keritingnya tuh keriting gelombang gitu, bagus kayak boneka kayak gitu kan. Dari situ udah aku juga, meskipun aku mikir kan dari kuliah pun aku udah pakai kerudung ya, buat apa aku manjangin rambut gitu kan. Cuman kayak males aja nggak ke salon gitu, ya udah. Akhirnya dipotong rambut? Belum, dipotong Belum pas juga. hamil anak pertama aja. Oh, jadi selama ini panjang rambut? Panjang, sampai nikah pun masih panjang. Wow. Pas hamil aja, hamil anak. Ya pas hamil kemarin baru dipotong. Nah aku sering digangguin tuh katanya salah satu penariknya tuh karena si rambut itu. Rambutnya panjang. Jadi kalau yang rambutnya panjang lewatin pantat, apalagi udah sampai betis, hati-hati ya sahabat lonceng. Karena gimana? Karena emang zaman dulu pun kan jarang orang manjangin rambut sepanjang itu kan. Jarang banget. Sekarang aja udah jarang, kayaknya paling panjang kayaknya nggak sepantat paling panjang. Iya. Malah kakakku paling panjang tuh pas nikah, sebetisnya itu udah dilipat 2. Wow. Segitu panjangnya. Wajay. Bener-bener panjang. Berarti kalau nggak dilipat? Ya ngejuntai sampai lantai. Anjir. Jadi kata kakak tuh, pertama dia suka sama kamu katanya. Karena apa? Aku kan biasa aja. Pertama aku hari lahirmu hari Jumat. Kedua rambutmu panjang. Again aku bilang kan, aku sering kesurupan waktu dulu karena rambutku panjangnya. Karena aku nggak tahu ada apa dengan rambut panjang gitu kan. Emang panjangnya emang nggak ngotak, tapi kenapa mereka suka banget sama rambutku gitu kan. Dari situ, aku bilang, jadi karena rambut lagi nih, aku bilang kayak gitu. Terus selain itu apa aku ada salah nggak gitu kan? Nggak tahu, seingat aku sih itu ya karena suka sama kamu aja, katanya mau nganterin kamu. Terus aku nanya lagi, kenapa nggak langsung pulang aja gitu kan? Kan aku udah sampai rumah kan dari situ. Niatnya mau kayak gitu, tapi dia tuh pengen kamu tahu kalau dia ada nganterin kamu gitu kan. Dia udah ngasih sinyal tuh dari suara-suara kayak gitu. Tapi kamunya cuek katanya. Ya balik lagi, aku kan orangnya apatis ya, nggak terlalu peduli sama hal-hal sekitarku gitu kan. Selama itu nggak ngeganggu aku. Yang ada malah kamu ngajak berantem dia, ngemarahin dia ya dia marah katanya. Orang niatnya mau temenan. Siapa juga mau temenan sama makhluk kayak gitu kan, aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya udah ya nggak ada kejadian lagi ya setelah diusir kakak itu? Apa ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, aman ya? Kak, kalau misalnya nggak ada lagi, aku sempat kemarin sesekali tuh pulang ke Bandung ke rumah mama, balik lagi. Aku nggak mau tidur di kamar. Maghrib tuh aku rebahan di depan TV.
tiduran aja gitu sambil ngoper-ngoper TV gitu kan pakai remote. Terus aku iseng lagi iklan, aku ngeliat lah ke atas. Jadi kayak gini nih, ngeliat ke atas. Di atas itu ada bolong. Paranya tuh para apa ya? Plafon. Nah dari situ maghrib tuh aku ngeliat ke atas ada cewek. Kan itu di atas ya. Di atas awalnya tuh gini nih, ceweknya tuh gini, megang gitu. Dia senyum ke aku. Aku balik senyumin. Begonya lagi kenapa aku balik senyumin gitu kan. Udah pasti itu bukan manusia, nggak sih? Kayak dia senyum ke aku, terus aku balik senyumin, dia dadah kayak gini. Oh, waktu itu Kak Sani nggak sadar ya? Nggak sadar, aku nggak ngeh kalau itu bukan manusia. Cantik sih Kak, ceweknya cantik, rambutnya hitam, rapih gitu, lurus, cantik. Dari situ dia senyum, aku balik senyum. Gak lama, aku lumayan lama tuh kayak, bentar, itu siapa? Kok di atas loteng? Aku bilang kan kayak gitu. Aku kicip-kicip tuh kayak gisik-gisik mata kan. Masih ada. Aku gisik-gisik lagi nih. Udah nggak ada. Dari situ aku bangun. Mama, aku bilang, apa katanya? Di atas lagi ada siapa, Mah? Gak ada siapa-siapa. Emang siapa katanya? Langsung, tadi aku disenyumin siapa ya? Aku bilang. Aku SMS lagi tuh si AA. Aku tadi ngeliat ada cewek di sini. Oh, itu nyambut kamu lagi katanya. Emang ada di rumah itu cewek, anak, ada anaknya juga gitu. Baik kok dia gitu. Dia senyum loh tadi ke aku. Ya itu kayak welcome aja kan, kamu udah lama nggak pulang ke rumah katanya. Oh. Berarti yang tinggal di rumah sekarang siapa aja? AA? Papa sama kakak. Kakak yang cewek. Gitu. Udah. AA nggak tinggal di situ berarti? AA masih tinggal di situ, tapi kalau misalnya kakak kandungku ya, kalau AA yang aku ceritain ini AA dari kakak ipar. Kalau AA kandungku itu dia jarang pulang. Pulang pun kalau misalnya kalau mau aja. Oh, udah pada mencar-mencar kan? Iya, udah pada mencar. Udah ada keluarga masing-masingnya. Iya, itu. Tapi kalau pulang kampung tetap ke Bandung itu. Aku tuh awalnya tuh sebelum merantau tuh di rumah tuh banyak gangguan Kak. Cuman pada dasarnya aku dari kecil tuh aku belum bisa ngebedain mana yang manusia, mana yang bukan gitu kan. Sering tuh kayak ngikutin wujud, kayak aku ngelihat mama gitu, padahal mama lagi di mana gitu kan. Mama ngelihat aku, padahal aku lagi di depan gitu kan. Sering kayak gitu sih. Iya. Itu kali ya karena emang panjang-panjang rambutnya. Mama juga panjang ya? Oh, dan satu lagi FYI, rumah aku tuh dikelilingin kuburan. Tuh. Makam keluarga. Di depan makam keluarga, bukan makam umum. Ini rumahku, di belakang tuh makam lagi. Di halaman rumah tuh ada makam juga, tapi punya keponakanku 2. Ada makam juga di situ. Mirip-mirip ini ya, orang Betawi zaman dulu ya? Mungkin ya. Sekalian ngubur keluarganya kan di depan rumah. Iya. Biasanya gitu. Kalau yang di kampung-kampung ya Bon, orang-orang Betawi. Terus ada di samping, ini kan depan belakang kuburan. Di samping rumah tuh ada makam keramat, makam caringin tuh lumayan. Dulu itu ada pohon caringin. Pohon caringin tuh kalau bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah pohon beringin ya. Caringin tuh iya beringin ya? Beringin bukan sih? Setahu aku beringin ya. Itu tingginya tinggi banget. Bahkan dari jauh pun itu udah kelihatan pohonnya. Itu nggak bisa ditebang, nggak bisa dipotong kayak gitu, karena sekalinya dipotong, ditebas tuh yang keluar malah darah. Oh iya? Malah darah. Ada yang mau motong pun malah jatuhnya mereka yang sakit, yang mau motongnya yang sakit. Akhirnya ya udah itu dikeramatin, disegel makamnya. Kalau misalnya ada yang mau ngelayat ke situ pun harus sama kuncennya. Dan emang auranya aja udah mistis. Makam caringin. Makam caringin. Sampai itu ada sampai akhirnya aku merantau,
tuh masih ada pohonnya, karena kan nggak bisa ditebas kan. Itu. Sekarang masih ada? Pas kemarin terakhir aku ke sana udah nggak ada. Aku nanya, tumben tuh, udah nggak ada pohonnya gitu kan. Kemana tuh, emang udah ada yang berhasil nebang gitu kan? Nggak ada, itu sama petir kayaknya. Bisa ketebasnya sama petir. Tapi logikanya petir itu kan bukan sekali 2 kali ya. Itu pohon tuh udah ada dari zaman puluhan tahun sebelumnya. Bahkan saat mamaku baru ke situ aja itu pohon udah ada. Udah setinggi itu. Dan udah nggak ada, istilahnya ujungnya aja itu udah nggak ada, kayak pohon mati. Ngerti nggak sih? Pohon mati yang udah tinggal batangnya doang. Apa namanya, makam Caringin? Makam Caringin. Berarti rumahnya itu persis dekat situ ya? Iya, jadi secara nggak langsung rumah aku tuh dikelilingin kuburan semua. Kuburan, malah bahkan ada kuburan keramat di situ ya? Iya, kuburan keramat. Oh iya, nanti kapan-kapan ceritain rumahnya ya kayak. Jadi full kejadian di rumah itu nih, boleh nih? Lebih kayak, iya sih lumayan sih, lumayan banyak. Cuman gangguannya banyak kan ceritanya di situ? Banyak banget. Cuman lagi yang digangguin cuman aku doang. Orang lain nggak ada? Orang lain, keluarga? Mereka bilang enggak sih, cuman aku nggak tahu, aku doang yang digangguin di situ. Ke aku lagi yang kayak sampai ditampakin lah, ditembusin lah gitu kan. Itu yang ngerasa pertama kali nembus yang namanya hantu tuh di situ, kayak kenyal dingin gitu. Ini kejadian horor ya, dari perjalanan ke daerah Pangandaran. Dari Pangandaran udah jauh lagi itu ya. Udah nggak di Pangandaran itu sebenarnya. Udah di pantai mana tahu itu? Pernah nge-track lagi nggak di Google Map kemana gitu waktu itu? Nggak pernah lagi ya? Karena emang nggak ada pelangnya pantai apa itu nggak ada. Cuman yang kita tahu itu kan masih pesisirnya Pangandaran ya gitu. Masih sekitar situ, jadi ya. Tapi emang bukan tempat wisata juga sih. Iya, kayak pantai alamnya aja. Buat teman-temanku nggak tahu apakah itu jadi kesan yang berkesan buat mereka, yang indah apa gimana. Kalau buat aku jadi yang bikin akunya trauma, nggak mau masuk kamar lagi. Tapi temanku sampai detik ini nggak ada yang tahu cerita aku tentang itu, karena aku nggak cerita ke siapa-siapa. Ya karena di situ kan udah nggak ada space buat nongkrong rame-rame. Iya benar, udah nggak ada space lagi. Oke. Ini thank you banget ya Kak Sani ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama aku juga. Pokoknya lancar terus kerjaannya. Amin, makasih. Lancar terus, dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana dari pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like videonya. Yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kak Sani juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.